Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala li ta'allama al-ilma ghufira lahu qabla an yahdwa, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum JCUM sore menjelang maghrib ini kami akan mengetengahkan tentang masalah perbuatan yang sia-sia yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Tentunya ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat adanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang banyaknya orang yang sia-sia melaksanakan ibadah puasa. Artinya melaksanakan puasa, menahan lapar, haus pada saat menjalankan ibadah puasa dari awal sampai akhir, tetapi pelaksanaan pahala yang Allah berikan sia-sia. Tentunya ini tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Rabbus shaimi laisa lahu minas siyam illal ju'. Betapa banyak orang yang melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa atau sia-sia kecuali hanya lapar dan dahaga. Hal yang membuat kita sia-sia di dalam menjalankan ibadah Ramadan, yang pertama adalah puasa kita tidak ikhlas. Ibadah hanya akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala jika dengan ikhlas menjalankannya. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu qabla ayyah tua, atau man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang sia-sia kita jalankan pada saat menjalankan ibadah puasa adalah berkata keji atau berkata kotor. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarqusu fala yashabu fa illam syabata ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa jangan berkata sia-sia dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajak bertengkar kepada kita, hendaklah kita berkata, aku sedang berpuasa. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sia-sia menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan adalah mengumpat dan marah
mengumpat dan marah ini banyak yang kita lakukan dalam sehari-hari, tentunya tidak kontrol diri. Artinya kita sedang shaim berpuasa, tetapi kita salahkan apa yang kita harapkan. Dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang melaksanakan puasa yang benar-benar ikhlas, yang tawaduk apa yang dijalankan perintah dan dilarang jauhi sejauh-jauhnya oleh kita sekalian. Yang keempat, pelaksanaan ibadah kita agar tidak sia-sia adalah mencela dan mengajak bertengkar kepada orang. Tentunya ini juga membatalkan, dan pahala puasa pun akan hilang saat kita berpuasa dari pagi sampai sore hanya menahan lapar dan dahaga. Yang kelima adalah ghibah, membicarakan keburukan orang lain terhadap teman, tetangga, sahabat. Ini biasanya rata-rata ibu-ibu, maaf, kebanyakan saya lihat di siang hari ibu-ibu bukannya tahlil, baca Quran, zikir, tetapi ibu-ibu ini saya lihat pada kumpul sambil mencari kutu di dalam rambutnya. Ini menandakan puasa tidak baik, bahkan puasa pahalanya pun akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berdusta dan bohong secara tegas disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyebab puasa yang sia-sia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kepada orang yang memang benar-benar ikhlas menjalankan apa yang dianjurkan atau dijalankan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, perbuatan sia-sia yang kita jalankan menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saksi palsu. Ini merupakan bentuk dan kebohongan yang paling besar, yang lebih parah dari sekedar berdusta biasa kepada orang. Yang kedelapan dan kesembilan adalah fitnah, membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang yang kita bicarakan. Yang lebih parah lagi, lebih besar dosanya adalah fitnah kepada seseorang yang memang belum tentu mereka lakukan apa yang kita ucapkan di hadapan teman kita. Yang ke-9 adalah korupsi. Korupsi termasuk disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wal amala bihi, merupakan dosa besar dan menyebabkan puasa menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mendapat pahala puasa apapun kecuali hanya lapar dan haus. Dan yang terakhir adalah perbuatan yang sia-sia kita lakukan pada saat menjalankan ibadah puasa adalah maksiat. Seluruh maksiat bisa menjadi penyebab dan besar sia-sia yang kita jalankan. Karena itu kita perlu waspada dan bermujahadah agar kita lebih terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang kita lakukan dan harus kita jauhi. Itu saja yang dapat kami sampaikan di dalam kultum JCWM menjelang maghrib menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan buat hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.